Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khoirunisa Makfira Anwar dengan NIM I1B023115. Di sini saya akan membuat video untuk pengganti ujian praktikum mata kuliah keperawatan keluarga. Prainteraksi, saya sudah membaca catatan klien atas nama Ibu Atik yang sedang mempunyai masalah setelah di PHK dari kerjanya. Kemudian sedang merawat suami yang sakit dan anaknya. Saya akan melakukan dukungan kopling keluarga kepada keluarga Ibu Atik. Saya sudah menyiapkan diri, saya sudah menyiapkan ruangan yang nyaman, saya sudah siap untuk bertemu dengan pasien dan menyemangati pasien. Selamat pagi Ibu. Pagi semua. Benar dengan Ibu Atik? Iya betul. Boleh saya duduk? Iya silakan duduk. Ibu, sebelumnya saya belum pernah diri itu, saya perawat Nisa. Kemarin kita udah janjian ya Ibu buat ketemu, buat ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol santai. Iya kemarin kita ketemu ya. Iya. Dan saya juga butuh teman cerita. Saya bingung gimana. Jadi di sini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol aja nih, mungkin sekitar 15-20 menit untuk mengetahui nih apa yang Ibu rasain sekarang, terus gimana kita cari solusi buat mengatasi masalah Ibu seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Iya sedia sus. Ibu, untuk tempatnya apakah nyaman di sini saja Ibu? Iya sini aja. Tenang aja Ibu, nanti di sini apapun yang Ibu katakan ini bakal saya rahasiakan, jadi nggak bakal bocor kemana-mana seperti itu. Iya sus. Kita mulai aja ya Ibu. Jadi apa nih yang Ibu rasain sekarang ini, kayak Ibu ini lagi ada masalah apa gitu? Jadi gini sus, kemarin kan saya baru di PHK ya sus, dan saya sudah bekerja di pabrik itu 10 tahun yang lalu, dan ini baru dikurangin ya karena ada masalah. Nah, saya itu kan bingung mau ngapain, terus suami saya yang saya sakitan, terus anak saya, dan kadang tuh kita bingung mau makan apa gitu, kayak gak ada semangat gitu. Ibu saya paham betul, pasti itu sangat lingkungan Ibu bingung, marah, sedih gitu ya Ibu ya, semuanya campur aduk. Apalagi Ibu udah kerja lama ya Ibu di sana. Iya betul terus. Terus nih biasanya misalnya Ibu lagi ngamuk gitu, Ibu biasanya ngapain? Kalau lagi bangun saya cuma ngurung diri di kamar, ya paling gitu lah ngurusin suami saya, anak saya, terus kadang kalau jalan sedih cuma sendiri aja gitu. Jadi Ibu sukanya sendiri Ibu ya, mendem sendiri gitu. Ibu kalau bisa jangan sendiri Ibu, karena kita di musim ini kan makhluk sosial ya Ibu, jadi nggak bakal bisa mendem sendiri. Maksudnya kalau kita mendem sendiri pasti bakal jadi beban buat diri kita sendiri seperti itu. Iya semua. Jadi nih Ibu punya sahabat atau rekan kerja atau teman yang bisa dipercaya Mbak Ibu? Dulu sih ada, tapi kalau sekarang tuh ya karena baru dikeluarin jadi gak ada teman saya yang kesini. Kayak udah kayak hampir putus kontak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ke tetangga temen jadi malas, supaya gak usah terus Itu saya paham, pasti Ibu juga kayak nggak suka gitu ya jadi kalau keluar. Nah di sini kita mau cari solusinya bersama nih Ibu. Tadi kan Ibu bilang Ibu sukanya mendem sendiri ya Ibu ya. Iya betul. Nah kita coba nih bicara yang paling terdekat ya sama suami Ibu. Ibu pernah nggak bicara terbuka gitu sama suami Ibu? Enggak sih, kadang saya kasihan aja sama suami saya karena kan suami saya sakit. Nah itu aku takut kalau misalnya suami saya tambah drop kalau misalnya saya itu cerita sama suami saya gitu. Seperti itu ya Ibu, saya paham. Pasti Ibu juga bingung ya mau cerita atau enggak. Betul. Tapi ya Ibu, di mana-mana nih ya suami itu biasanya itu malah senang misalnya istrinya itu cerita ke dia, jadi dia tuh tahu segalanya tentang istrinya gitu. Jadi Ibu bisa pelan-pelan nih ngobrolin secara terbuka
suka sama suami ibu. Ya mungkin bisa dipilih-pilih juga mana yang mau diceritain biar bapaknya itu nggak terlalu berat juga beban pikirannya. Mungkin kayak yang paling ibu merasa pengen ngomongin gitu ya, nggak apa-apa dia ngomongin aja. Terus kita cari solusi yang lain dulu. Ibu udah pernah nyoba nyari lowongan kerja nggak nih di HP atau nyari-nyari kayak pelatihan gitu? Nah kalau bisa dicari seperti itu, karena ibu kan udah lama ya udah di pabrik itu udah 10 tahun ya. Nah itu berarti ibu udah punya CV, udah punya pengalaman kerja yang banyak gitu kan. Jadi mungkin bisa diperbaiki sedikit CV-nya, terus mungkin bisa nyari lowongan kerja. Ini saya coba terapkan. Terus juga yang ketiga nih, gimana nih sama ibadahnya itu? Aduh gimana ya, saya malu kalau cerita soal ibadah. Itu kalau misalnya lagi ada masalah gini tuh saya sering malam-malam. Dulu itu sering melakukan sholat duha, tahajud gitu. Kalau sekarang tuh lagi susah jadi kayak bolong-bolong terus. Kayak malas gitu ya. Betul. Nah itu ibu mungkin udah sekarang ya ibu bisa coba memperbaiki lagi sholatnya. Dari sholat ya waktunya dulu, dari yang wajibnya dulu gitu. Mungkin siapa tahu aku tuh masih kayak jalan keluar gitu dari masalah ini sekarang. Baiklah, terima kasih atas sarannya. Ibu, nah kan dari perbincangan kita tadi nih, ibu mau ngelakuin apa dulu nih? Yang tiga pilihan tadi. Kalau misalnya itu mungkin saya mau coba cerita sama suami saya dulu. Terus jika misalnya ada masalah atau apa, terus yang kedua itu mungkin saya coba nyari lowongan kerja ya buat nambah ekonomi saya dan juga keluarga saya. Terus yang ketiga mungkin saya mendekatkan diri terlebih dahulu karena Allah buat sholat apa gitu, buat pelancar usaha saya gitu. Bagus sekali ibu ya, ibu berarti udah paham nih ibu apa yang kita ngomongin kayak solusinya apa. Ya betul. Nah, saya dukung banget ibu ngelakuin itu semua. Terima kasih Sus. Nah, tapi mungkin karena sekarang waktunya udah selesai ya ibu, jadi kita kontrak waktu dulu untuk yang selanjutnya nih. Kita bakal ketemu lagi buat saya tahu perkembangan ibu ini udah sampai mana gitu. Mungkin untuk tempatnya di sini juga, untuk jamnya itu seperti yang sekarang jam 10 dan harinya seperti hari ini hari Rabu. Oke, bersedia? Ya, apa-apa bersedia. Ya, bersedia ibu. Jadi nanti minggu depan saya bakal kembali ke sini dan kita bakal ngobrol lagi seperti itu. Karena sekarang sudah selesai, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari ibu atau ingin disampaikan lagi ibu? Gak ada sih. Terima kasih ya Sur, Iya, saya terima kasih juga sudah mendengarkan keluhan saya gitu. Sudah tugas saya ibu. Oke. Saya minta ibu tetap semangat ibu. Terima kasih ya Sur. Dokumentasi telah dilakukan dukungan coping keluarga kepada Ibu Atik yang sedang dalam masalah setelah di PHK dari kerjanya dan merawat suami yang sakit dan anaknya. Sebelum melakukan tindakan, Ibu Atik merasa bingung dan juga sedih. Saat dilakukan tindakan, Ibu Atik kooperatif dan menerima semua saran yang sudah diberikan. Setelah dilakukan tindakan, Ibu Atik sudah paham saran yang akan dilakukan, yaitu untuk berbicara secara terbuka kepada suaminya, untuk mencari lowongan pekerjaan lewat HP, dan juga untuk memperbaiki ibadah dan doanya. Purwokerto, 11 Juni 2026, tertanda perawat Nisa.